Hidup dalam pengharapan. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Ya, terima kasih. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, pengharapan yang pasti untuk diselamatkan ini merupakan sebuah jangkar yang kuat dan dapat dipercaya bagi jiwa kita, yang menghubungkan kita dengan Allah sendiri di belakang tirai kudus di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kapal ketika dia berhenti, jangkar pasti dilabuhkan ya. Jadi jangkar itu selalu dilemparkan, dan antara kapal dengan jangkar itu besarnya, selisihnya sangat besar ya. Kapal itu besar tetapi jangkar itu kecil ya. Jadi kalau dibanding antara jangkar dengan kapal itu lebih besar kapal. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, ketika jangkar itu dilabuhkan atau jangkar itu didaratkan, kapal itu tidak bisa kemana-mana, karena jangkar itu yang akan menjaga kapal untuk tetap berada di tempat itu, untuk selalu tidak kemana-mana ya, sehingga kapal itu meskipun ada gelombang besar, dia tidak akan bisa pergi karena ada jangkar yang mengikat di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan jangkar itu memastikan kapal itu berada di tempat. Jadi kalau ada yang cari begitu di Google Map, dia akan bisa mendapatkan kapal itu karena berada di tempat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan kemarin, bahwa tanggal 25 itu tidak hanya menjadi hari Natal, tetapi juga menjadi hari mualaf ya. Ini memang sesuatu hal yang luar biasa, dan kita berdoa supaya di tahun-tahun mendatang Indonesia tetap dalam kondisi yang kondusif ya. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak mau keselamatan kita itu keselamatan yang terombang-ambing, tetapi keselamatan itu adalah keselamatan yang pasti. Dan suratan Ibrani ini mengatakan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus itu menjadi jangkar yang kuat di dalam kehidupan kita. Artinya Tuhan Yesus akan selalu mengikat di dalam kehidupan kita, menyertai di dalam kehidupan kita, menolong dan memberkati. Saudara-saudara, ketika kita memasuki tahun baru, hal yang pertama yang biasanya kita akan lakukan, mengenang kembali ya, apa yang sudah terjadi di tahun 2025 dan apa yang kita harapkan di tahun 2026. Itu menjadi sesuatu hal yang kita syukuri bersama-sama ya. Hari ini baru hari yang pertama, berarti masih kurang 364 hari lagi yang kita jalani. Artinya selama 1 tahun 365 hari itu, apa yang menjadi impian, apa yang menjadi harapan kita kepada Tuhan, itu seperti sebuah jangkar yang kuat, yang kita yakini setiap permohonan kita, setiap doa kita tahun 2026 akan dijawab oleh Tuhan, akan dikabulkan oleh Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Ini menjadi kerinduan di dalam kehidupan kita ya. Mungkin di dalam penantian kita sepanjang tahun yang sudah lewat,
maka tahun ini boleh menjadi tahun yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan itu mempunyai arti keinginan atau harapan akan sesuatu yang baik yang kita inginkan yang akan terjadi di masa depan, disertai dengan keyakinan dan motivasi untuk mencapainya, berlandaskan dengan iman dan janji Allah, ya. Jadi sesuatu yang kita harapkan itu seperti sebuah jangkar yang kita imani, yang kita yakini, dan yang kita percayai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan memberikan satu contoh di dalam firman Tuhan, yaitu mengenai kehidupan daripada bangsa Israel, ya. Jadi bangsa Israel itu mereka ada di Mesir, dan ketika Musa mengatakan mereka akan dipimpin dan dibawa ke tanah perjanjian, itu sesuatu hal yang luar biasa, ya. Dan bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu, kalau boleh saya gambarkan, dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, bangsa Israel yang keluar dari Mesir, jadi mereka lahir di Mesir dan mereka keluar dari Mesir. Ini golongan yang pertama. Golongan yang pertama ini tidak ada yang masuk di tanah perjanjian selama 40 tahun, mereka mati di perjalanan. Yang hanya bisa masuk itu Kaleb dan Yusak. Ini sesuatu hal yang menyedihkan. Jadi kita bisa bayangkan ketika kita sudah menerima janji tetapi kita tidak menikmatinya, kita tidak mendapatkannya, sementara kita mengharapkan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, perjalanan daripada bangsa Israel golongan yang pertama ini gagal karena mereka melihat segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan tidak dengan kacamata iman dan ucapan syukur, tetapi selalu mereka jawab dengan kekurangan, ya. Apapun yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel itu kurang. Apapun yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel itu tidak bisa cukup untuk mereka. Dengan kata lain, kekurangan-kekurangan yang mereka hadapi itu mereka melihatnya lebih besar daripada kuasa Tuhan untuk memberkati di dalam kehidupannya. Nah, ini adalah satu hal yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Ada sebagian orang percaya, maaf, ketika mereka diberkati oleh Tuhan bukannya mengucap syukur, tetapi mereka selalu melihat masih kurang. Apa yang sudah Tuhan berikan itu masih kurang. Nah, ini satu pemikiran yang salah, satu pemahaman yang salah, dan itu harus kita tinggalkan, ya. Kalau kita melihat hukum di dalam firman Tuhan, menabur baru menuai, mentaati baru diberkati. Ini harus kita pegang baik-baik. Jangan di dalam kehidupan kita minta berkat dulu dan kita janji mau taat, eling, ya. Kalau enggak eling ya sudah. Nah, itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ini kegagalan yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka tidak melihat tangan Tuhan yang luar biasa ketika membelah Laut Teberah. Mereka tidak melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa mencukupi hidup mereka yang kurang lebih 2 juta orang selama dalam perjalanan, dan mereka selalu mengeluh-mengeluh. Yang luar biasa, bangsa Israel selalu membandingkan dengan yang mereka alami ketika mereka di Mesir, ya. Di Mesir kami. Tetapi ini adalah satu hal yang menyakitkan Tuhan, ya. Ulang kali Tuhan menolong, ulang kali Tuhan memberkati, sampai akhirnya di titik klimaks, di titik kalau boleh saya katakan itu sudah puncak-puncaknya, ya. Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang keluar dari Mesir yang masuk tanah perjanjian kecuali Kaleb dan Yusak. Nah, kita tidak mau di tahun 2026 ini kita mau menjadi tahun di mana iman kita semakin kuat, pengharapan kita semakin kokoh,
dan kita boleh menikmati setiap janji-janji Tuhan itu menjadi kenyataan di dalam hidup ini, ya. Kemudian hal yang berikut, golongan yang pertama yang tidak masuk ini, bagi mereka makanan itu lebih penting daripada Tuhan, ya. Mereka katakan kami di Mesir makan enak dan sebagainya, tetapi setelah 6 hari berjalan mereka tidak mendapatkan makanan, mereka mulai berteriak-teriak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang Tuhan izinkan ya di dalam kehidupan kita mengalami hal-hal yang demikian. Setiap kehidupan kita pasti pernah mengalami, saya pun juga pernah mengalami. Bagaimana Tuhan izinkan yang namanya nasi satu piring itu sangat bernilai, ya. Karena kalau biasanya kita makan itu berlebih-lebih, tetapi ini satu piring itu sangat berarti, sangat luar biasa sekali. Tetapi itu sebenarnya mengajarkan di dalam kehidupan kita, waktunya Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Tuhan tidak pernah membuat kita sampai kelaparan, Tuhan tidak pernah membuat kita sampai meminta-minta, ya. Tetapi justru Tuhan izinkan sesaat, kalau boleh saya katakan, kita tidak menikmati apa yang menjadi kerinduan kita. Tetapi bukannya Tuhan meninggalkan, tidak, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Dan itu artinya di dalam kehidupan kita boleh sedikit berpuasa, boleh sedikit merasakan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain, dan kita boleh, kalau boleh saya katakan, ketika hal-hal itu terjadi, Tuhan mau di dalam kehidupan kita fokus kepada Tuhan. Nah, ketika kita lakukan ini semua, kita mau melihat apa yang terjadi itu dengan pengucapan syukur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang luar biasa bangsa Israel ini adalah ketika mereka diberi makan kurang, diberi mana kurang, lalu mereka minta daging. Yang luar biasa ketika daging diberi, ya, firman Tuhan katakan mereka langsung memakannya, sadis memang, ya, sampai ini ya apa, daging-dagingnya itu selilitan terselit di gigi mereka, dan itu membuat Tuhan sangat marah sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengingat pengalaman daripada janda yang di Sarfat. Jadi hidup kita itu bukan hidup karena makanan, tetapi hidup karena kemurahan Tuhan. Janda di Sarfat ini adalah contoh orang yang pernah mengalami di dalam kehidupannya saat-saat yang krisis, ya, saat-saat di mana dia tidak punya makanan, yang dia punya itu hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Firman Tuhan katakan pada saat Elia datang ke sana dan Elia berkata, "Ma, ambilkan aku minum." Diambilkan, tetapi ketika berkata, "Buatkan aku sepotong roti," janda ini tidak langsung membuatkan, karena dia tahu yang tersedia di rumahnya itu hanya cukup untuk satu potong roti. Dia bagi dua, dia makan dengan anaknya, dan dia katakan setelah itu mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang di situasi yang paling sulit di dalam kehidupan ini, tidak ada orang yang memperhatikan, tidak ada orang yang menolong, mungkin juga tidak ada orang yang kita harapkan tetapi tidak datang. Itu bisa juga terjadi di dalam kehidupan kita, ya. Kalau saya ingat kesaksiannya Papa dan Mama ketika masih di Kamagung, itu luar biasa ya perjuangannya. Dan ayah saya ini orangnya kalau dari dulu itu kalau makan sedikit, tidak makan pun juga tidak masalah. Itu yang seringkali diteladankan oleh beliau. Dan saya tidak pernah melihat yang namanya ayah saya itu menggerutu, nggak pernah, ya. Beliau selalu mengucap syukur dengan apa yang ada. Dan yang luar biasa, sampai usia 60, beliau sebenarnya mempunyai paru-paru itu hanya satu. Jadi beliau selama berpuluh-puluh tahun hidup dengan satu paru-paru. Dan kalau bisa sampai umur 60 itu kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Ketika Elia meminta buatkan aku sepotong roti, janda ini kaget. Mengapa dia kaget? Karena yang dia punya itu hanya satu kali untuk makan, setelah itu mati. Tetapi Elia berkata, buatkan lebih dahulu untukku, untukmu dan untuk anakmu. Kita melihat di sini mengutamakan Tuhan di dalam segala hal. Keberanian daripada janda di Sarfat memberikan yang dia punya satu-satunya kepada Elia adalah keyakinannya. Ketika Elia berkata minyak dan tepung itu tidak habis-habis, janda itu melakukan. Dia berani melakukan apa yang difirmankan oleh Elia, dan dia menerima dengan keyakinan bahwa yang dikatakan oleh Elia itu terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat tanggapan daripada janda Sarfat ini. Dia memulainya dengan iman, menjalaninya dengan iman sampai musim kekeringan itu selesai. Kita melihat beda jauh dengan bangsa Israel. Dia hanya tidak sampai kelaparan, tidak sampai bingung, tidak sampai, kalau boleh saya katakan, meminta-minta. Tetapi dia sudah mengatakan, Musa bawa kami kembali ke Mesir. Kadang dalam hidup ini kita bisa mengalami seperti yang dialami oleh janda di Sarfat. Dengan percaya kepada Tuhan, kita tahu waktunya Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Pertolongan Tuhan itu iya dan amin. Kapanpun pertolongan itu pasti akan Tuhan berikan di waktu yang tepat, di saat yang tepat, ya. Dan itu dialami oleh janda di Sarfat. Bapak Ibu Saudara, kemudian yang berikut pengalaman dari golongan yang pertama tadi, mereka mendapati air yang pahit, ya. Kadang di dalam kehidupan kita Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang pahit. Kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam hidup ini. Peristiwa tidak menyenangkan, peristiwa pahit atau tidak, menyenangkan atau tidak, itu sebenarnya tergantung dari hati. Ketika kita melihat yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita, kalau kita tetap percaya, kita bisa seperti Ayub, ya. Ayub katakan, meskipun harta bendanya habis, dia katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, ini adalah sebuah teladan yang luar biasa. Di tengah-tengah bangsa Israel mengalami air yang pahit, bukannya mereka mengucap syukur, tetapi mereka selalu, kalau boleh saya katakan, tindakan-tindakan yang mendukakan hati Tuhan. Dalam kehidupan kita, kita melihat pahit itu tidak terjadi di pertama, yang kedua, tetapi justru terjadi pada saat bangsa Israel sudah berjalan sekian jauh, ya. Bangsa Israel sudah menikmati yang namanya mana, sudah menikmati yang namanya burung puyuh. Sekarang mereka hanya mengalami air yang pahit. Bapak Ibu Saudara, mengingat kasih-Nya Tuhan itu penting sekali. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya, jangan, kalau boleh saya katakan, segala sesuatu yang terjadi mengandalkan kekuatan, segala sesuatu yang terjadi mengharapkan orang lain untuk menolong. Tetapi ketika sesuatu itu terjadi, kita mau mohon tangan Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, ketika mengalami kepahitan, bangsa Israel ini bukannya mereka mengucap syukur datang kepada Tuhan, tetapi dia selalu bilang, Musa bawa kami kembali ke Mesir. Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan kepahitan itu terjadi untuk membawa kita semakin mengasihi Tuhan. Ayub, setelah dia melewati kepahitan di dalam hidupnya, firman Tuhan katakan Ayub diganti dengan 100 kali lipat berkatnya. Memang ketika situasi pahit itu terjadi di dalam kehidupan kita, rasa-rasanya Tuhan tidak menolong kita, rasa-rasanya Tuhan tidak memberkati dan memperhatikan kita, rasa-rasanya kita jalan sendiri. Nah, itu ketika kita mengalami pahit di dalam hidup ini. Tetapi kita percaya seperti halnya Ayub,
Justru ketika dia mengalami hal yang pahit, sakit puru, harta bendanya habis, istrinya meminta supaya dia menyangkal Tuhan, dan sahabat-sahabatnya memarahi Ayub, Ayub selalu menjaga hatinya di hadapan Tuhan. Tuhan katakan tidak mendapati satu kesalahan pun di dalam kehidupan Ayub. Dan Tuhan memberkati dalam waktu yang singkat dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, golongan yang pertama bangsa Israel yang keluar dari Mesir dan sampai di perbatasan, mereka adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Mereka adalah orang-orang yang gagal. Mereka tidak masuk di tanah perjanjian. Karena apa? Tidak ada pengucapan syukur. Dan kita melihat golongan yang kedua ini adalah mereka yang lahir di perjalanan, ya. Jadi usianya ketika mereka masuk ke Yeriko, usianya sekitar 40 tahun. Jadi artinya mereka tidak tahu apa yang Tuhan pernah perbuat dengan 10 tulah di Mesir. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Mereka hanya dengar cerita, dan merekalah yang bisa masuk tanah perjanjian. Nah, ini boleh menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita. Kita adalah generasi-generasi Yosua, generasi-generasi yang percaya dengan Tuhan luar biasa, ya. Saya sampai sekarang belum mendapatkan sungai Yordan yang membuat mereka bisa masuk ke Yeriko. Saya tidak bisa membayangkan karena sungai Yordan yang ada sekarang itu nyaris airnya tidak terlalu besar, ya. Saya belum menemukan satu titik yang airnya besar seperti yang digambarkan ketika Yosua menyeberang menuju Yeriko. Saya belum mendapatkan. Tetapi saya berkeyakinan pada saat itu apa yang terjadi dan yang dialami oleh Yosua adalah penyertaan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel yang golongan yang kedua yang berjalan dengan Yosua, modalnya dia tidak mempunyai modal apa-apa. Yang mereka punya modalnya adalah iman dan menurut, ya. Iman dan menurut ini yang membuat sungai Yordan itu terbendung. Iman dan menurut ini yang membuat tembok Yeriko roboh. Dan iman yang mereka punya itu yang membawa orang-orang Israel menduduki tanah-tanah yang Tuhan janjikan. Nah, ini juga menjadi modal di dalam kehidupan kita. Kita jangan melihat berita-berita yang ada, kita boleh dengar tetapi tidak boleh kita imani. Kita mendengar hanya sebagai bagian informasi. Saya boleh katakan dengan jujur, antara fakta dunia yang ada dan dengan iman itu jauh berbeda, ya. Kalau kita melihat prediksi daripada dunia tahun ini kondisinya seperti ini, tetapi ketika kita berjalan bersama Tuhan semuanya beda, ya. Karena kita percaya bersama dengan Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Orang boleh sepi tetapi Tuhan bisa buka jalan, ya. Orang bisa melihat banyak yang macet, tetapi Tuhan selalu tolong di dalam kehidupan kita. Biarlah memasuki tahun 2026 ini, iman pengharapan kita kepada Tuhan semakin sungguh. Kita boleh bekerja dengan sungguh, kita boleh beribadah dengan sungguh, melayani dengan sungguh, hidup memuliakan Tuhan, dan kita mau raih tahun 2026 ini sebagai janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan memberkati atas kehidupan kita dan keluarga kita. Puji Tuhan. Maju terus di tahun 2026 bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan berhasil, kita akan diberkati, hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan.